Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Aku, Dito, baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan event organizer ternama di kota. Hari pertama kerja, aku sudah merasa sedikit gugup. Selain karena aku baru dan belum kenal banyak orang, ada satu hal yang membuatku tambah gugup. Majikanku, Mbak Lila. Mbak Lila adalah wanita berusia awal 30-an, cantik dan sangat stylish. Aku tidak pernah melihat seseorang yang bisa memancarkan aura begitu kuat dan sekaligus terlihat seksi tanpa berlebihan seperti dia. Penampilannya selalu rapi, rambutnya hitam berkilau, dan senyumnya. Itu membuat semua yang melihatnya terpesona. Saat aku pertama kali bertemu dengannya, dia menyambut dengan tatapan penuh percaya diri, lalu berkata dengan suara lembut tapi tegas, "Selamat datang, Dito. Aku harap kamu bisa cepat beradaptasi dan berkontribusi di sini." Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan degup jantung yang tak karuan. Hari-hari berlalu, dan aku makin sering bertemu Mbak Lila. Entah kenapa, setiap kali dia lewat, aku sulit mengalihkan pandangan. Cara dia berjalan seperti memiliki magnet yang menarik semua perhatian. Tapi pesonanya bukan hanya soal penampilan. Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Cara dia bicara, memberi perhatian, dan mendengarkan dengan penuh fokus membuatku merasa dihargai dan penting. Mbak Lila tidak hanya sekadar cantik, tapi juga cerdas dan punya jiwa yang hangat. Aku ingat saat pertama kali dia menasihati aku tentang pekerjaan. Dia bilang, "Dito, kerja itu soal hati, bukan sekadar teknik. Kalau kamu kerja dengan hati, hasilnya akan beda." Namun, di balik sikap profesional itu, ada sesuatu yang membuat aku sulit konsentrasi. Cara Mbak Lila menggoda tanpa kata-kata langsung. Contohnya, saat dia duduk dekatku dalam rapat, tanpa sadar aku melihat bagaimana dia sedikit menyandarkan kepalanya di bahu, atau saat dia tersenyum tipis sambil melirikku. Aku tahu itu bukan kebetulan. Rasanya seperti aku sedang terperangkap dalam pesonanya yang halus tapi kuat. Beberapa teman kantor bahkan sering bergurau, "Hati-hati sama Mbak Lila, dia punya daya tarik yang bikin susah move on." Suatu hari, aku penasaran dan bertanya pada teman sekantor yang sudah lama mengenal Mbak Lila, "Kenapa sih Mbak Lila bisa punya pesona yang bikin semua orang terpukau?" Temanku tersenyum. "Rahasianya ada di keaslian dia. Dia nggak pernah pura-pura. Semua yang dia lakukan benar-benar dari hati. Selain itu, dia sangat menghargai orang lain dan pintar menjaga komunikasi. Kalau kamu perhatikan, Mbak Lila itu bukan cuma seksi secara fisik, tapi juga punya energi yang membuat orang nyaman dan tertarik." Lambat laun aku mulai lebih sering berinteraksi dengan Mbak Lila. Suatu malam, saat lembur, dia menghampiriku dan berkata, "Dito, ayo kita selesaikan pekerjaan ini bersama." Kami duduk bersebelahan, dan aku merasakan getaran aneh saat dia menyentuh tanganku secara tak sengaja saat memberi catatan di laptopku. Aku mencoba mengendalikan diri, tapi pesona Mbak Lila sudah benar-benar menguasai pikiranku. Tidak lama kemudian, aku mendapat undangan dari Mbak Lila untuk makan malam bersama tim kecil kami. Saat itu, suasana santai dan penuh canda tawa. Di tengah obrolan, Mbak Lila mendekatiku dan berbisik, "Kamu makin berkembang, Dito. Aku bangga sama kamu." Suara lembut dan tatapan matanya membuat aku seperti melayang. Aku sadar, ini bukan sekadar kekaguman biasa. Aku mulai merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Aku ingin lebih dekat dengan Mbak Lila, tapi aku juga takut jika perasaanku ini mengganggu hubungan kerja. Aku bertanya-tanya, apakah dia juga merasakan hal yang sama? Atau aku hanya terjebak dalam pesona yang dia ciptakan secara alami? Beberapa kali aku menangkap sinyal-sinyal kecil dari Mbak Lila. Seperti saat dia sengaja mengirim pesan di luar jam kerja hanya untuk menanyakan kabarku. Atau ketika dia mengajak aku ikut dalam proyek penting yang memerlukan kerja sama erat.
Semua itu membuat aku yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk mengajak Mbak Lila bicara serius tentang hubungan kami. Kami duduk di teras kantor yang sepi. Aku ingin tahu, Mbak, apakah aku hanya terpesona oleh pesonamu, atau ada perasaan yang sama di hatimu? Tanyaku dengan jujur. Dia tersenyum dan menjawab, Dito, rahasia pesona aku itu sederhana. Aku ingin semua orang di sekitar aku merasa dihargai dan dicintai. Kalau aku bisa membuatmu merasa spesial, itu karena aku tulus. Sejak saat itu, hubungan kami berubah. Aku tidak lagi hanya melihat Mbak Lila sebagai majikan yang seksi dan menggoda, tapi juga sebagai sosok yang benar-benar peduli dan mencintaiku. Rahasia pesona Mbak Lila adalah ketulusan hati dan kemampuannya membuat orang merasa berarti. Aku beruntung bisa menjadi bagian dari kehidupannya dan belajar bahwa pesona sejati bukan hanya soal penampilan, tapi juga bagaimana kita menyentuh hati orang lain. Cerita ini mengajarkan bahwa daya tarik sejati berasal dari ketulusan dan perhatian, bukan hanya dari fisik semata. Pesona majikan seksi yang menggoda adalah kombinasi dari kepercayaan diri, keaslian, dan hati yang hangat.